disusun demi kalian. Oke, yuk. Nah, apa itu learning outcome? Jadi tujuan pembelajaran untuk akses teknik kimia ini, mata kuliah ini, kalau kita sebagai ini ya, sebagai mahasiswa, kita harus tahu nih kuliah ini tuh tujuannya itu apa. Nah, ketika teman-teman selesai mengambil kuliah ini, teman-teman bisa ini ya, sudah memenuhi learning outcome ini atau belum, atau capaian pembelajaran. Jadi mengevaluasi sendiri. Nah, jika nanti teman sudah selesai kuliah ATK, yang pertama, tercapai atau tidak mengaplikasikan konsep neraca massa, neraca atau neraca panas untuk menyelesaikan persoalan dalam teknik kimia, itu satu. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan, baik itu neraca massa, neraca panas, di berbagai alat. Nah, kan kalau di industri kimia, baik itu bidang nuklir, itu kan ada banyak alat-alat yang kita gunakan ya. Pabrik nuklir ini apa sih? Ketika kita menggunakan, misal air pendingin gitu ya. Nah, air pendingin itu yang dibutuhkan berapa? Gitu. Nah, atau nanti di alat penukar panas. Nah, itu dibutuhkan hot fluidnya berapa atau cold fluidnya berapa. Jadi di situ akan ada neraca massa dan neraca panas. Oke, nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya supaya kita di sini terbayang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kalau ada yang baru hadir silahkan ini aja ya. Mungkin teman-teman yang baru hadir yang sudah ada di kelas duluan bisa info ke saya sebelum saya submit. Ya. Oke, ini course organization-nya. Jadi kita akan ada 7 minggu pertemuan. Ya, ada 7 minggu pertemuan. Part 1 itu untuk yang neraca massa. Part 1 ini sebelum TS. Ini yang akan saya pegang ya. Yang akan saya pegang selama 1 semester ke depan, 1,5 semester ke depan, 7 minggu. Kita di setiap hari Selasa jam 7.30. Kita minggu pertama kita ke introduction, nanti kita ini introduction-nya, terus kemudian kita belajar chemical engineering tools. Apa tuh yang dimaksud chemical engineering tools? Jadi kita untuk memenuhi learning outcome ini, kita mempelajari namanya chemical engineering tools atau alat-alat teknik kimia. Tools-nya kita sebagai engineer gitu. Nah, nanti ada 6 chemical engineering tools yang bisa dilihat gitu ya, apa saja. Kemudian yang kedua ini ada analisis dimensi dan kelompok tak berdimensi. Nah, ini analisis dimensi, ini beberapa sudah masuk di kuliah SMA ya, atau di kuliah fisika. Nah, nanti kita recall kembali apa itu analisis dimensi dan KTD. Nah, kemudian yang ketiga simulator teknik. Nah, nanti 4 neraca massa. Ada yang non-reaksi berarti tidak ada reaksi ya. Tidak ada reaksi, tidak ada reaksi. Nah, itu berbeda lagi bagaimana, karena kan ada konversinya ya, konversi. Misal kita memasukkan NaOH ditambah HCl, itu kan jadi NaCl plus H2O, itu kan sudah kita di SMA belajar tentang ini ya, tabel stoichiometrisnya gitu ya. Nah, di tabel stoichiometris itu sebenarnya adalah konsep dari neraca massa. Kita masukkan berapa kilo, kalau dulu ada hukum kekalahan massa kan, jadi kita sebagai dasar ini hukum kekalahan massa. Apa itu? Massa masuk harus sama dengan massa keluar, ya kan? Massa masuk, massa keluar. Wah, berapa ini massanya? Nanti saya akan tunjukkan. Kalau mungkin di sini ya, saya berikan catatan dulu. Yang dimaksud dengan neraca massa itu yang mana gitu. Coba kita ke sini dulu. Nah, yang dimaksud neraca massa yang mana tahu? Kita ingat bahwa hukum kekekalan massa, ya kan? Di mana massa masuk sama dengan massa input, ya kan? Kemudian massa output. Nah, misalkan gini, kita mempunyai Fe ditambah sulfur, Fe tambah S jadi FeS. Nah, kalau misal ini 7 gram, ini 4 gram, berarti ini nanti harus 11 gram gitu ya. Nah, tetapi nanti akan ada komparasinya. Nah, ada komparasi untuk apa? Komparasi cek hukum perbandingan tetapnya. Nah, ini yang dimaksud dari neraca massa itu ini. Oke, ya nanti kita cek kalau di SMA, silahkan dibuka lagi catatannya. Nah, di sini Fe tambah S dari Fs ini berapa perbandingannya sebenarnya? Atau Mg ditambah O, perbandingannya berapa? Ya. Nah, nanti kalau yang non-reaksi kemudian ada
reaksi. Ini yang menjadi concern kita ya di 6 dan 7 ini, karena ketika teman-teman di part 1 di neraca massa ini, ketika belum menguasai, nanti di part 2 untuk neraca panas itu akan susah. Jadi teman-teman harus bisa menguasai ini. Nanti saya akan berikan beberapa soal latihan ya, beberapa soal latihan untuk PR itu dikerjakan, dan mungkin saya akan keluarkan juga di UTS atau UAS. Nah, ini grading policy-nya. Saya akan mengikuti aturan dari World Technical ya, untuk standarnya berapa, ini berapa. Nanti untuk assignment dan exam, assignment saya akan taruh di Adlink. Nah, untuk exam nanti saya akan mengikuti jadwal dari Politeknik, apakah dia akan luring maupun daring. Luring itu berarti datang ke kampus ya, kalau daring berarti dari rumah masing-masing, nanti di pengumpulannya juga via Google Form atau via Google Drive ya. Oke, ini kita kelasnya mulai jam 7.30 AM, jadi saya akan absen di awal. Ketika tidak ada, berarti saya anggap sebagai ini alpha. Ini masih ada satu orang, Catherine belum masuk di sistem. Nah, kemudian ini yang satunya, yang 4 lainnya masih alpha. Oke. Ini referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah ini, baik itu neraca massa maupun neraca panas. Jadi di asas teknik kimia ini lebih belajar tentang neraca massa dan neraca panas ya. Ini tuh apa tuh neraca massa? Namanya neraca berarti harus imbang. Massa yang masuk harus sama dengan yang keluar. Panas yang masuk harus sama dengan panas yang keluar. Saya menggunakan lebih ke Himmelblau dan diktatnya Pak Sugiarto. Ini ada di ini ya, BPP UGM, bisa dicari di Gamma Press ini. Nah, Himmelblau ini prinsip-prinsipnya. Bukunya seperti apa? Ini bukunya seperti ini. Prinsip-prinsip and calculation-nya. Warnanya kuning ini 7 edition, edisi ke-7. Kalau buku yang lain untuk mendukung pembelajaran bisa ke Principal of Engineering Processes. Nah, ini, dan untuk Kenneth ini yang buku yang berwarna ini. Nah, oke. Sekarang kita ke ini pengenalan dulu, introduction apa itu engineering graphic. Teman-teman di sini masuk ke teknik gitu.